semua, apa kabar? Perkenalkan, kami dari Teknik Kimia 17. Pada video ini, kami mempresentasikan materi tentang pembuatan kalium hidroksida. Bagi teman-teman yang mau tahu materinya, kuy nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami tentang pabrik kalium hidroksida dari kalium klorida dengan proses elektrolisis. Di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Betrianda, kemudian ada Romi Alfian, Iqbar Oktaviandri, Nikmatul Fadilah, Nur Habibah, Kenda Francisca Manik, Yolanda Teresia Sinaga, dan Arum Silvia Anggraini. Selanjutnya, kalium hidroksida. Kalium hidroksida merupakan penamaan dari bahasa Indonesia untuk senyawa potasium hidroksida dan dikenal dengan nama lain seperti kaustik potes, potasia, dan potasium hidrat. Kalium hidroksida merupakan senyawa anorganik dengan rumus kimia KOH, di mana unsur kalium K+ mengikat sebuah gugus hidroksil atau OH-. Seperti halnya natrium hidroksida, maka kalium hidroksida merupakan basa kuat dan termasuk dalam golongan heavy chemical industry. Selanjutnya, bahan baku yang digunakan yaitu kalium klorida dengan wujud padat, berat molekul 74,55 gram per mol, spesifik gravity 1,98 sampai dengan titik lelehnya 778 derajat Celcius, kemudian titik didih 1420 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, dan kelarutan pada air 34,7 gram per 100 gram air pada suhu 0 derajat Celcius. Dan sumber yang didapat yaitu dari PT Timuraya Tunggal Karawang. Dengan komposisi KCl 99,89%, KClO3 0,01%, dan H2O 0,10%. Selanjutnya Romi Alfian. Pada slide ini bahan bakunya yaitu H2O wujud cair, berat molekul 18,02 gram per mol, spesifik gravity 1, titik didih 100 derajat Celcius pada 1 atm, tekanan uap 2,3 kPa pada 20 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kalium hidroksida, wujud cair 1 atm 30 derajat Celcius, berat molekul 56,11 gram per mol, spesifik gravity 1,51, titik leleh 8,88 derajat Celcius, titik didih 133 sampai 145 Celcius pada 1 atm, tekanan uap 2,6 mm Hg pada 20 derajat Celcius, kelarutan dalam air sangat larut. Selanjutnya Iqbar. Baik, penggunaan KOH. KOH digunakan untuk pembuatan sabun, pembuatan biodiesel. Dalam bidang pertanian, kalium hidroksida dapat digunakan untuk menetralkan pH tanah yang asam. Selain itu juga dapat digunakan sebagai fungisida dan herbisida. Prekursor bagi senyawa kalium lain. Sebagai bahan baku utama pembuatan kalium karbonat. Pembuatan barang-barang yang menggunakan baterai. Next, metode elektrolisis. Metode ini mempunyai keuntungan bahan baku mudah didapat dan ekonomis, kebutuhan utilitas lebih ekonomis dengan suhu operasi yang rendah, kadar produk yang dihasilkan memenuhi pasar, bahan baku yang digunakan pada proses elektrolisis merupakan senyawa netral, ketergantungan akan bahan baku hanya pada KCl, produk samping lebih memiliki nilai jual yang tinggi, kadar produk yang tinggi dapat menaikkan harga jual. Pada proses elektrolisis, konsumsi energinya lebih efisien. Next. Selanjutnya Nur Habibah. Selanjutnya ada fungsi alat. Pertama, tangki penyimpanan hidrogen, fungsinya untuk menyimpan gas hidrogen dari reaktor elektrolisis. Tangki penyimpanan klorin, fungsinya untuk menyimpan hasil CO2 dari reaktor elektrolisis.
Tangki penyimpanan kalium hidroksida fungsinya untuk menyimpan produk kalium hidroksida atau KOH. Silo menyimpan KCl padat sebelum masuk mixer. Belt conveyor untuk memindahkan KCl dari silo ke mixer. Kondensor untuk mengkondensasi uap air dari evaporator. Kompresor untuk menaikkan tekanan. Cooler untuk menurunkan suhu. Heater untuk menaikkan suhu. Mixer untuk melarutkan padatan. Evaporator untuk memekatkan larutan KOH 30% dari reaktor elektrolisis. Reaktor elektrolisis untuk mengubah larutan KCl menjadi larutan KOH 30% dengan proses elektrolisis. Pompa untuk mengalirkan bahan. Untuk alat utama pada pembuatan KOH ada reaktor elektrolisis, di mana reaktor elektrolisis menggunakan tipe sel membran, yaitu reaktor yang menggabungkan proses konversi kimia dengan proses pemisahan membran untuk menambahkan reaktan atau mengeluarkan produk reaksi. Selanjutnya, kondensor adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengubah uap menjadi air. Jenis kondensor yang digunakan dalam pembuatan KOH adalah kondensor cell and tube. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengalirkan uap ke dalam ruangan yang berisi pipa atau tube. Uap mengalir di luar pipa, sedangkan air sebagai pendingin mengalir di dalam pipa. Selanjutnya ada cooling tower. Cooling tower didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang berfungsi untuk mendinginkan air melalui kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Selanjutnya, Enda. Evaporator adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengubah keseluruhan atau sebagian suatu pelarut dari sebuah larutan berbentuk cair menjadi uap sehingga hanya menyisakan larutan yang padat ataupun pekat. Prinsip kerja dari evaporator yaitu menukar panas atau memisahkan uap air yang terlarut dalam cairan. Jenis evaporator yang digunakan adalah triple effect long tube, evaporator backward feed. Selanjutnya, mixer. Mixer adalah salah satu alat yang berfungsi untuk mencampurkan berbagai jenis material. Selanjutnya, Arum. Baiklah, untuk proses secara umum, proses pembuatan KOH adalah reaksi pembentukan kalium hidroksida dapat digunakan dalam reaksi elektrolisis dengan cara mulanya KCl akan terionisasi menjadi ion K+ dan ion Cl- pada bagian anoda. Ion K+ selanjutnya akan bergerak ke katolit melewati membran sel untuk berkaitan dengan ion OH- yang berasal dari ionisasi air pada katoda. Ion OH- digunakan untuk berikatan dengan ion K+ membentuk KOH. Sementara ion H+ dijaga agar tidak berpindah ke anolit dan berikatan dengan ion Cl- membentuk HCl yang dapat membahayakan reaktor elektrolisis. Selanjutnya, ini merupakan proses flow-sheet pembuatan KOH, yaitu KCl dan air masuk ke dalam mixer. Mixer di sini seperti yang dijelaskan untuk mencampurkan antara padatan dan cairan. Selanjutnya masuk ke dalam reaktor elektrolisis. Keluaran dari reaktor elektrolisis ini merupakan KOH yang selanjutnya akan dipekatkan